Gimana Mas? Eh, Terus ini absensi jangan lupa, absensi dari cuttingnya juga. Nanti absensi di cutting itu dipoto juga ke HP saya supaya jadi bukti perkuliahan. Di sini coba ada kasus, coba saya share screen sebentar. Oke, nih ada kasus, kelihatan nggak ini? Kelihatan, Pak. Kita perkuliahan mau lama mau sebentar terserah kalian ya. Intinya ada di sini kasus yang dijurnalkan sama mereka dalam rangka memahami software POMQM untuk optimalisasi hasil penjualan pentolan bakso. Nah, bahkan ini yang bikin ini luar biasa nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi di sini sepertinya ini tugas kuliah mahasiswa yang dijurnalkan. Jadi mahasiswa bikin karya ilmiah tentang bagaimana penerapan metode simplex dan penggunaan software POMQM-nya. Oke. Bentar, ada suara siapa itu? Bentar ya. Oke, kita lanjut ya. Di sini, di kasus ini sebenarnya aku mau bikin teman-teman bikin kasus gini nih, bikin jurnal, cari kasus, terus jelaskan seperti ini. Karena jurnal online kita, kampus kita baru aja diterima tim reviewer untuk mengonlinekan karya-karya ilmiah. Baru sudah keluar izin ISN nasionalnya. Jadi kedepannya mahasiswa itu banyak-banyak menulis jurnal, diupload secara online tulisan-tulisannya. Oke, lanjut. Pada poin pentingnya di sini nih, di intisarinya. Seiring berkembangnya bisnis yang disertai persaingan yang begitu ketat, banyak sekali masalah yang muncul dan turut mempengaruhi usaha produksi berskala kecil. Dengan kondisi seperti ini, banyak usaha kecil seperti, nah ini contoh kasus saja, Ibu Fitri yang menjual pentolan bakso harus berjuang untuk tetap melaksanakan aktivitas usaha. Untuk menjaga kelangsungan dan berkembangnya produksi, ini siapa yang angkat tangan ini? Ada yang nanya kah? Rahmat Hidayat? Tidak Pak. Lagi absen ini Pak. Oh, Pak. Langkah-langkah untuk dapat menghitung alokasi bahan baku, meningkatkan keuntungan mengatasi permasalahan tersebut menggunakan metode simplex. Nah, di sini pada dasarnya tidak mungkin Ibu Fitri yang jualan pentolan bakso bisa gunakan software ini. Nah, jadi intinya kita sebagai sebagai analisis, sebagai manajemen menggunakan software ini untuk memberikan saran kepada Ibu Fitri. Contohnya seperti itu. Ini kira-kira kalau mau maksimal, paling maksimal keuntungan intinya dapat 320.000 per produksi bakso setiap minggu. Nah, di sini intinya lagi program linear ya, penggunaan teknik matematika tertentu mendapatkan kemungkinan terbaik atas persoalan yang melibatkan sumber yang serba terbatas. Nah, terbatas itu dikenal dengan istilah pembatas. Pembatas itu dalam istilahnya constraint yang teman-teman kerjakan kemarin. Oke, kita lanjutkan. Oke, lanjut lagi di sini. Landasan teorinya, ini lokasi objeknya, persamaan linearnya. Kemudian kita skip, kita langsung analisisnya aja. Sebentar. Intinya di sini, coba lihat gambar 2 ini. Jadi setiap ada kasus, identifikasi dulu kasusnya. Di soal yang saya bagikan itu ada yang panahnya tidak jelas. Ada kan intinya maksimalisasi atau minimalisasi ya. Ada yang panahnya kalau teman-teman jeli mengerjakan, ada beberapa soal itu yang harus kita revisi soalnya untuk bisa jawab. Cuman karena dalam beberapa minggu ini tidak ada yang bertanya, ya sudah, kita lanjutkan saja.
Intinya di sini pemilihan model, pemecahan masalah, data kita kumpulkan, baru data dan analisis kita olah, implementasi, evaluasi, terus melaksanakan solusi. Nah, diagram pola berpikir kita dalam memberikan masukan dari sebuah kasus yang ada tersebut. Dan diagram gini, kalau penelitiannya yang bersifat nanti nyusun skripsi yang sifatnya kualitatif, kayak gini nih. Kalau skripsi kualitatif, tapi kalau skripsi yang kuantitatif, pengaruh pemasaran, pengaruh kinerja keuangan, habis itu pengaruh kinerja karyawan terhadap apa, nggak pakai kayak gini. Bagusnya kalau nanti ada yang nyusun apa ya, karya-karya ilmiah yang seperti ini nih. Ilmu-ilmu yang kayak gini yang lebih bagus. Kita lanjutkan. Di sini ada kata kuncinya. Coba lihat teman-teman ini biar aku diskusi. Aku tarik dulu. Aku coba mengabaikan yang metode simpleknya. Nah, berdasarkan dari penjualan pentolan bakso Ibu Fitri, nah sebagai manajemen kita melakukan pengelompokan dan identifikasi terhadap variabelnya. Nah, ternyata di sini untuk membuat bakso sapi, ini secara simulasi doang ya, diperlukan tepung maizena 2,5 apa nih? 0,2 kilo, daging sapi 5 kilo, termasuk juga bakso ikan memerlukan tepung maizenanya 0,2, kemudian daging ikannya 5 kilo. Dan di sini bahan baku yang diperlukan setiap pembuatan pentolan dan bakso ikan, asumsi, jadi ini cuma cerita ya, jangan dihayal kok daging sapi pakai tepung maizena, nggak usah pakai itu, karena ini contoh. Di sini diasumsikan bahwa permintaan konsumen sesuai dengan jumlah produksi, sementara keuntungannya, nah 40.000 bakso sapi, 30.000 bakso ikan, sedangkan persediaannya, nah ini tepung maizena terbatas, cuma 1,6 kilo, daging terbatas, total daging itu 40 kilo. Bagaimana memaksimalkan dengan tepung maizenanya cuma 1,6 dan daging 40 kilo? Anggap aja daging 40 kilo ini termasuk sapi dengan ikan lah, karena ini cuma simulasi. Nah, kasus di sini kalau kita gambarkan, sebentar, kita abaikan teori dasarnya yang variabel-variabel ini. Kita lihat, kelihatan Excelku ya? Kelihatan Pak Angga. Silakan Pak. Ya, kalau nggak lihat pakai perasaan aja, yang penting kita lulus, tenang aja. Kita simulasikan di sini untuk pembuatan bakso sapi. Kemudian bakso ikan. Terus di sini kita narasikan di sini bakso sapi, di sini yang butuhnya tepung. Kemudian di sini daging. Kebutuhannya di sini 0,2, di sini juga 5, di sini juga 0,2, di sini juga 5. Kita abaikan narasi kilo atau narasi bilangan belakangnya. Terus harus bikin dengan kurang dari sama dengan kebutuhannya 1,6 kilo tepung, harus kurang dari sama dengan 40 kilo daging. Nah, ini namanya constraint atau kendala. Jadi kendalanya ada 2. Batasannya ada 2, maksudnya terbatas sampai cuma punya 40 kilo, terbatas punya 1,6 kilo. Bagaimana memaksimalkannya? Makanya di sini kita narasikan X1 bakso ikan, X2 X1 bakso sapi, X2 bakso ikan. Kemudian di sini bagaimana supaya bisa maksimal keuntungannya, berapa keuntungan yang diperolehnya, supaya kalau dirumuskan kan di sini bisa 40.000 X1 dengan 30.000 X2. Nah, wah, bentar.
Ntar. Ini kasih tanda phantom biar jadi sebuah teks. Nah ini bagaimana memaksimalkannya? Wah, ini salah nih. Salah gua, harusnya jangan pakai Excel. Tapi enggak apa-apa, biar teman-teman coba nyimak bagaimana ini, berapa sih nilai ini biar maksimal ya keuntungannya. Nah, kalau di narasi, nah nih maksimumkan dia dengan istilah Z. Nah, jadi Z ini persamaannya Z max atau Z min. Itu kalau metode persamaan linier. Tapi kalau X-nya tadi, constraint-nya itu lebih dari, ada apa tadi? Ada X-nya itu misalnya tepung, daging, terus perlu apa lagi kira-kira? Minyak, ya kan? Otomatis constraint-nya ada 3. Berubah otomatis jadi tidak bisa diselesaikan dengan grafik, tapi menggunakan metode simplex. Nah, ini 2 soal aja, 2 constraint, coba disolusikan dengan metode simplex. Nah, ini nih. Nah, jadi teman-teman intinya bisa dulu menerjemahkan sistem ke dalam sini. Bisa dulu cari narasinya ini, ya kan? Coba kita buka POM QM. Kita coba buka POM QM for Windows. Jadi kalau memang bermasalah nginstalnya, kedetek virus enggak nih pada saat nginstal? Ada yang pengalaman enggak? Enggak ada, sudah. Kedetek gimana Pak? Kedetek malware gitu Pak Angga? Matikan dulu antivirusnya. Malware-nya itu rasanya patch-nya kalau nggak salah. Tapi aman aja itu. Kita coba selesaikan kasusnya yang tadi. Mudahan bisa ini. Nah, ini sebenarnya yang pengen aku lihat tuh proses kita ngerjakannya ini, ya kan? Tadi dapat constraint-nya ada 2, jumlah variabelnya bakso ikan dengan bakso daging. Oke, ini kita kasih nama mau ABCD atau constraint, kita ganti constraint. Bagaimana memaksimalkan? Pilih max. Oke. Nah, dari cerita tadi bisa kita lihat di sini. Ya kan? Bagaimana memaksimalkan dengan keuntungan dari langkah di sini aja kulihat 40.000. Kemudian X2-nya 30.000. Kemudian constraint-nya yang pertama titik 2, 0,2. Coba aku ketik 0,2, 0.2, mau kagak lah. Oh, dia intinya jadi hilang titik 0,2. Oke, enggak masalah. Yang penting ketik di depannya ini masalah tampilan di komputernya ya. Kemudian constraint-nya ini 5, ini 5. Dengan kondisi keterbatasan yang ada, tepungnya cuma tersedia 1,6. Kemudian di sini tersedia 40. Oke. Nah, langsung intinya kita solusikan kan? Nah, oke, langsung dapat tuh intinya. Keuntungannya intinya 320.000 solusinya, keuntungan maksimalnya. Yang kita lihat, kalau secara grafik kan kayak gini nih, intinya dijual 8x1 intinya, baru bisa maksimal untungnya. Ini cuman sekedar apa ya, sekedar kalau kita ngomong, narasi seperti sebagai solusi yang kita hadirkan. Oh, lebih baik kamu jualan daging aja 8 biji, untungnya segini. Intinya kayak gitu. Pasti dapat banyak untungnya, 320.000. Fokus ke jualan bakso apa nih? Bakso sapi. Intinya di situ. Terus kita lihat, nah sebenarnya kalau yang mau dikumpulkan, kalau mau dicetak, di sini coba di print sebentar. Kemudian kita pilih problem dengan solusi. Nah, kita preview. Nah, sebenarnya kalau ada tugas nanti ke depannya, yang ininya aja kita cetak, kirim ke WA ke Classroom. Kalau memang mengerjakan tugas, tapi belum saya kasih. Tapi intinya soal, ya kan? Ada soal sama solusinya seperti ini. Oke, bisa ngikutin? Angga, Ya. Pak Angga. Ya.
Oke, untuk mengenai 322.000 itu maksudnya apa sama dual itu 20.000 itu? Hasil dari keuntungan atau gimana? Ini keuntungan maksimal. Jadi kalau mau dapat keuntungan maksimal, jualan bakso daging aja dengan X-nya ini 8. Nah, maksudnya apa? Kita lihat narasi di sini. Nah, ini sengaja makanya aku kasih jurnal ini. Kita lihat di sini. Ini metode ini ya, metode Simplex ya. Ini rumus metode Simplex. Kalau kelas lain aku lihat dosennya ngajari set operasi, ngajari yang manual ini, cara pengisiannya. Kalau aku nggak mau ngajarkan, daripada bubuhan kita beleng-beleng, kita langsung solusi aja. Kita lihat di sini, ini baris kunci, kemudian dikasih persamaan rasio. Kita lihat sebentar. Nih, kemudian hak literasi 1, masukkan lagi panjang ayatnya. Nah, intinya di sini, pada barisnya tidak ada lagi nilai negatif sehingga solusi diperoptimal, maka keuntungan maksimum yang diperoleh penjualan metode Simplex adalah 320.000 per minggu. Jadi intinya mencari keuntungan maksimum. Kalau di POMQM, bentar, ini tata caranya. Ini narasinya ya. Kita lihat di sini. Oke, ini POMQM yang versi lama ini. Ini intinya untuk mendapatkan keuntungan maksimum. Oke, kembali ke pertanyaan tadi. Tidak ada jawabannya masalah dual. Dual ini intinya apa ya? Ini loh, narasi-narasi prosedur ininya loh. Prosedur merubah datanya ini. Gimana aku jelaskan dengan kata-kata ya? Autoprogram maksudnya, Pak. Atau program dari prosedur sampai ujungnya hasilnya mendapatkan nilai optimum si 320.000 ini yang solusinya. Cuman kalau di sini tadi tampilan dualnya, nanti dulu biar aku susah menjelaskannya. Intinya ini ibaratnya masih belum maksimal. Intinya di mana ininya impas jadi 0. Dengan 0 maka keuntungan maksimalnya 320.000. Oke, gimana? Bisa ngikutin kah? Atau coba lagi kasus lain? Coba lagi Pak, satu kasus lagi Pak. Kasus lagi, oke. Kasusnya kita lihat, coba kita lihat internet aja ya, sebentar. Kita cari di internet kasus lain. Ini mau masuk materi baru kah? Transportasi. Saya dulu, Pak, enggak. Paham dulu kah? Mau dibuat tugas ke jurnal kayak gitu. Nanti sudah, nanti kasih tugas saja lagi metode transportasi. Sebentar, soal kasus Simplex. 3 variabel. Mana di sini contoh soal metode Simplex 3 variabel. Kita lihat. Mana soalnya di sini? Apa ini? Flashback ini iklan. Oke. Soal cerita, mana soal ceritanya di sini? Wah, gaib soalnya nih. Kita cari yang lain lagi. Makalah kelompok metode Simplex. Oke. Oke, ini aja kita download sebentar. Nih, ada kasus lagi. Maksimumkan Z 3X 2X dengan kendalanya ada berapa ini? Kendalanya ada 3 kendalanya. Kalau ini bukan ya, ini persamaannya. Kendalanya ada 3, X1, X2. Kita coba narasikan. Menggunakan POMQM, apakah sama jawabannya? Kita baru lagi new.
Kita nggak usah save yang tadi dengan 3 buah constraint. Maksimumkan. Oke. Kita perhatikan kondisinya Z di mana maksi 3X dengan 2X2. Oke, kalau ini X, berarti ini 1 dengan batasannya 15. Kemudian di sini 2, di sini 1, batasannya 28. Kemudian di sini 1, di sini 2 dengan batasannya 20. Makanya paling enak pakai soal cerita. Nah, kita solusikan. Nah, ini kalau dengan 3 variabel, kita lihat solusi listnya. Optimal, yang paling nilai optimalnya didapat 43. Kita lihat di sini. Ini rumusnya metode simplex-nya. Kita lihat di sini mana hasilnya. Masih lagi. Nah, yang kayak gini nih. Nah, Z 43 maksimalnya, ya kan? Nah, ini didapat optimumnya 43. Nah, sampai di sini bisa ngikutin atau pusing? Ya, bisa Pak, Pak. Bisa. saya mau bertanya, Pak. Ya, silahkan. Kalau misal tadi kan X1 ya tadi kan itu 1, Pak. Kalau 0 berarti tidak ada Pak X1-nya, Pak. Kalau 0 tidak ada. Jadi kasusnya kalau 0, coba kita edit data ya. Nah, kalau 0, jadi cuman X2-nya aja, misalnya ini tidak ada kendala. Nah, seperti ini. Jadi kalau cuman X2 sama dengan 15, tapi ini X1 nggak ada, jadi 0 nilainya. Tapi 0 itu nggak mungkin kan Pak Angga? Mungkin. Nggak mungkin kan? Mungkin ya? Pak. Soalnya di soal kemarin ada. Di soal itu ada contoh soal yang ini tuh. Jadi misalnya nolnya, Pak. ini dibutuhkan minyak wijen, ya kan? Nah, bakso sapi tidak perlu minyak. Nah, yang bakso ikan perlu banyak, ya kan? Perlu 2 dengan keterbatasan minyaknya kurang dari sama dengan 20 liter. Nah, kasus seperti ini intinya. Bisa ngikutin? Bisa, Pak. Jadi ada tuh di soal tuh, ada. Nah, jadi ini apa ya? Ini jangan terlalu dipusingin karena terlalu gampang, karena pelajaran kita masih ada 3 tahap lagi materi utama yang harus pelajarkan. Masalah transportasi sama analisis jalur. Oke, sampai di sini. Ada yang tanya? Tanya lagi? Ini Ada Pak, aman. yang cewek-cewek ini kayaknya sudah Itu mulai. nah yang angkat tangan nah siapa itu? Maria ngantuk, Maria. Nah. Ngantuk, Pak. Oh, sudah. Istirahat sudah. Oke. Jadi intinya, sebentar aku stop share dulu. Intinya adalah coba kita garap, kita analisis, dan soal itu ada yang ngejebak sebenarnya, tapi aku tunggu tidak ada yang WA ke aku bertanya, tapi tidak apa-apa. Intinya coba dikerjakan, install, dan ibaratnya divideokan proses ngerjakannya. Jadi kelihatan apa ya, bujur-bujuran sebagai mahasiswa. Oke, selanjutnya ini masih bahas lagi kah metode simplex riset operasi nih? Next Pak, next. Next ya. Next. Oke, sebenarnya ada lagi materi baru. Aku mengajarkan masalah transportasi. Secara umum dulu aku sampaikan ya. Tapi nanti pola berpikirnya, sebenarnya pola berpikirnya buat teman-teman nanti seperti yang kemarin, menyelesaikan soal program linear salin ulang. Nanti ada soal kasus masalah transportasi, vlog dari punya orang-orang aja, YouTube-nya orang, ku cari yang paling sederhana, disalin ulang. Bisa kan? Bisa Pak Angga. Ya, cara belajarnya kayak gitu, Bang, nggak mau. Kalau dengari aja nonton dosen jelaskan, takutnya tiduran semua. Nah, jadi aku jelaskan secara umum aja dulu masalah transportasi. Kita lihat halaman berapa masalah transportasi ya. Di modul itu ada di halaman berapa ya? Sebentar,
di modul itu halaman bab 5. Masalah transportasi modul itu di bab 5. Coba kita share modulnya sebentar. Saya buka modul. Silahkan ngopi sebentar ya, sambil ngopi, sambil saya buka modul sebentar. Terus nanti andai kata waktu kita perkuliahan sudah habis, kalau teman-teman perlu nanti pakai Zoom ini aja. Jadi tidak ganggu Zoom yang punya kampus. Pokoknya sampai elek belajarnya kalau memang masih pengen belajar. Sebentar di sini riset operasi. Pokoknya di bab 5 itu. Bab 5 kalau nggak salah. Halaman berapa itu bab 5 itu ya? Halaman kada ada halamannya. Rasanya 179 rasanya. Oh, turun lagi. Wah, ini. Nah, sebentar saya share. Oh, sudah saya share ya? Oke, kelihatan kah? Belum lagi, Pak. Belum. Kalau belum, hilang lagi dah. Sudah kelihatan Pak tadi Pak. Tadi ku stop share, reset ulang sebentar. Nah, kelihatan sudah ini Pak. Oke, Pak, aman. Oke. Ada masalah transportasi dalam riset operasi. Ini bukan masalah transportasi Gojek ya, bukan masalah transportasi ini. Jadi di sini masalah transportasi merupakan masalah yang sering dihadapi ketika proses penyaluran barang atau pendistribusian barang. Di sini misalkan ada beberapa buah gudang yang memiliki masing-masing A sampai M buah barang yang sama. Barang tersebut dikirimkan ke beberapa toko tujuan yang masing-masing membutuhkan beberapa barang. Nah, ini dia. Nah, karena letak geografis jarak berbeda, maka biaya pengiriman dari satu sumber ke satu tujuan tidaklah sama. Misalkan biaya pengiriman sebuah barang A ke tujuan B. Oke, ini rumit, pakai langsung kita kasus. Nah, contohnya di sini. Ada TV yang diproduksi dan disimpan di 3 gudang di Jakarta, Semarang, Surabaya yang masing-masing memiliki daya tampung sebesar 150, 200, dan 100 unit. Nah, TV tadi hendak dikirim ke 3 distributor yang berada di Bandung, Jogja, dan Malang. Biaya pengirimannya tampak dari ini, kita lihat. Di distributor kebutuhannya 100 di Bandung. Di Yogyakarta kebutuhannya 300. Kemudian di Malang kebutuhannya 50. Sedangkan gudangnya tersedia 150 Jakarta, Semarang 200, 100 di Surabaya. Jumlah TV yang ada di ketiga gudang sebanyak 150, 200. Intinya ada 450 unit TV dan permintaan juga sebesar 450 unit. Nah, bagaimana distribusinya ini? Bagaimana supaya maksimal? Nah, tentunya supaya pendistribusian yang seperti ini supply-nya di sini. Ini supply di sini, biar terpenuhin. Akhirnya Malang ini tidak terpenuhin. Kemudian Semarang ini terpenuhin. Kemudian di sini. Nah, kasusnya di sini adalah bagaimana mengefisiensikan biaya. Biayanya lebih hemat. Jadi, untuk metode penempatan supply di sini, supply di Jogja, supply di Malang, kemudian gudang di Semarang supply kemana, gudang di Surabaya berapa supply-nya kemana, menentukan ini ada metode-metode tersendiri. Nah, ada 4 metode dalam menyelesaikan masalah transportasi seperti ini. Biar kita lihat dulu. Nah, kita ada 2 macam di tabel 5,2 sama tabel 5,2 yang B, A dengan B, dengan berbagai macam keputusan yang berbeda. Kalau dilihat, nah narasinya di sini,
Jumlah biaya pengiriman adalah jumlah unit dikirimkan dikalikan dengan biaya pengiriman per unit. Nah, total biaya pengiriman, nah yang bagian A, kita lihat 100, 3, 50, 154 sebesar ini. Biayanya tadi ini, biaya pengirimannya tadi. Ini biayanya. Ini biaya kirimnya. Makanya ini harus di-print ini, harus dibaca, disimak. Cuman nanti metode cara mengingatkannya ada lagi, salin ulang yang di YouTube. Nah, kita lihat di sini kemudian kalau pakai metode yang B, biaya kirimnya 204,50, ya kan? Intinya bagaimana yang lebih murah dengan distribusinya. Nah, kan intinya cari yang termurah. Nah, di sini pencarian cara pengiriman yang paling murah dengan coba-coba akan terlalu lama, tidak efisien, apalagi jika tabelnya cukup besar atau gudangnya banyak, habis itu tokonya banyak, ya ini. Dan ini biasanya di Indomaret tuh. Indogrosir, nyuplai ke Indomaret yang di mana, ya kan, grosirnya. Gudang ini, jika ada lebih dari satu Indogrosir, nyuplai ke Sangatta, ke Bontang, ke Samarinda. Nah, kita lanjut lagi ke bawah. Nah, ini metode-metode seperti ini yang nanti aku pengen teman-teman coba simak, perhatikan cara penjelasannya. Nanti ku kirim filenya di YouTube. Intinya adalah pada dasarnya permasalahan transportasi demi mengefisiensikan biaya yang mana ada tahapannya, seperti hanya metode simplex tadi. Kalau metode simplex atau persamaan tadi, kita buat dulu narasi rumusnya, kita tentukan constraint-nya, kendalanya. Nah, kalau yang ini, tahapannya yang pertama, tentukan penyelesaian feasible awal. Kita uji, apakah sudah optimal. Jika belum optimal, kita tingkatkan lagi. Kemudian diulang 1-3 supaya dapat penyelesaian yang optimal. Dan narasinya secara sederhana, kalau saya bilang ini lebih mudah daripada metode simplex untuk dipelajari narasinya. Tapi lebih mudah lagi pakai form QR, pakai software. Tapi kita nggak usah. Ya, nanti aku kasih yang masih teorinya aja. Kayak ngerjakan persamaan dengan metode grafik. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan dulu atau sudah mulai nggak nyambung? Gimana? Nah, ini senyum-senyum semua, aku perhatikan foto-fotonya, ya. Jadi matanya sudah pengen ngantor besok pagi. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Karena aku biasanya jam kan 40 menitan, lewat dari itu ya sudah maksimal. Nah, penyelesaian feasible awal, nah digunakan menentukan penyelesaian awal dalam masalah transportasi. Ada beberapa metode barat laut, metode Vogel, metode biaya terendah. Dan ada lagi namanya mix metode campuran. Kalau di buku ini 3 metode. Masing-masing metode memiliki keuntungan berbeda-beda. Barat laut paling mudah, ya kan? Tetapi biasanya dibutuhkan banyak iterasi untuk mencapai penyelesaian optimal dibandingkan Vogel atau biaya terendah. Nah, pada dasarnya, tidak ada teori yang akan menjamin bahwa penyelesaian awal merupakan penyelesaian optimal. Jadi ini cuman pendekatan-pendekatan kita sebagai manajemen untuk memutuskan, oh barang ini, cabang ini mengirim ke sini-sini, kemudian cabang ini mengirim ke kota ini aja, cabang ini sebagai solusi kita setelah hitung-hitungan manajemen kita. Ini metode barat laut, nanti teorinya ku abaikan dulu, biar teman-teman ku kasih penugasan, biar nggak stres. Salin ulang apa cerita di YouTube, 3 kasus. 3 kasus ini deh yang nanti, nggak usah 4. Barat laut, Vogel, sama biaya terendah. Nanti ku carikan narasi YouTube yang paling sederhana, salin ulang ceritanya orang itu. Kalau nggak nyalin, masalahnya ilmu tuh kalau nggak disalin, nggak bakal paham. Kalau cuma cerita kayak gini. Ini contoh soalnya, penyelesaiannya seperti ini. Nah, ini mau nggak mau nih coret-coret nih. Nggak bisa kalau cuman cerita seperti ini. Oke.
Kemudian kita lihat lagi, metode biaya terendah juga ada, cari biaya terendah. Kemudian di sini ada metode Vogel, karena yang bikin metode namanya Vogel. Lebih rumit dibandingkan kedua metode. Tapi lebih sederhana pakai POMKI-M. Oke, pada dasarnya permasalahan transportasi ini harus dipahami betul-betul, karena nanti mata kuliah ketika, kalau memang kuliah lagi, andai kata kuliah S2 kan, dosen-dosen itu banyak ngasih kasus lang to the point aja. Masalah-masalah riset operasi ini sampai S2, sampai S3, kalau memang kuliah di ilmu manajemen, ada terus dia. Oke, sampai di sini dulu. Aku nggak mau, ada yang tanyakan nggak? Yang ke B nih Pak Angga. Kembali yang ke B tadi, yang ada 4. Itu kita pakai beberapa kali kah itu? Jadi ngulang dan ngulang. Atau Yang ada mana cara yang cepatnya? Yang B tadi, yang di share screen. B, yang mana? Yang kalimat B. Atas lagi Pak Angga, atas. Kembali ke pasal pertama itu, jika belum dapat ada. Ini. Nah itu, bukan B. uji apakah penyelesaian yang didapat pada langkah 1 sudah optimal. Nah, kita mengujinya tuh sampai berapa kali pengujian? Sampai dapat yang masalah yang optimal. Makanya ini kita nggak harus pakai software, nggak bisa. Makanya di sini aku harap teman-teman di sini, karena kesibukan kerja, kesibukan nggak mungkin kayak mahasiswa yang kayak di fresh graduate kan, politeknik atau apa. Jadi kita menggunakan software aja. Tapi logikanya kita paham, ini metode ini begini-begini. Begitu. Nanti tunggu aja soal dariku. Biar saya kasih soal yang ibaratnya narasi untuk nambah pemahaman. Oke, ada lagi yang tanya? Kalau nggak ada, istirahat dulu kita. Nggak usah lama-lama kuliah kita ini. Absensi jangan lupa di classroom juga ya. Ya, Pak. Oke, yang belum selesai metode Simplex kemarin, pokoknya diinstal aja. Kalau komputernya nggak ada laptop, pakai laptopnya kawan, biar kawan ngerekamkan. Jadi seolah-olah ngerjakan. Gitu aja, kumpul di classroom. Intinya riset operasi ini menuntut mahasiswa untuk berpikir sendiri. Kalau cuman teorinya, kalau kupaksakan secara narasi teori yang kayak gini, aku takut teman-teman berat. Teori yang yang seperti ini, yang kayak Simplex tadi itu loh. Waktu kita juga nggak mencukupi. Kalau nggak ada yang ditanyakan, aku akhiri dulu perkuliahan kita. Ini yang cewek nggak ada yang tanya? Amankah ini? Oke, kita kuliah kapan lagi? Besok? Enggak? Gas Pak, gas. Jangan dulu gas deh. Kalau memang mau perkuliahan besok, aku kasih kerjakan soal aja dulu. Nah, tapi absensi, ya kan? Kerjakan soal yang nanti salin ulang itu sambil absensi. Terus andai kata nanti sudah habis 7 kali pertemuan, kalau mau butuh penjelasan lagi, kita gampang aja kuliah lagi di luar pertemuan yang disyaratkan sama kampus. Oke dah, ya, kalau nggak ada yang dibahas, aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu soalnya. Makasih Pak Angga. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak.